Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas terkait rencana debat yang akan dilakukan oleh eh, Islam dan Kristen, dan di sana akan diwakili oleh Egy Sujana dari pihak Islam dan Pendeta Muriwalianto Matalu. Apakah ada tim itu kita masih belum tahu siapa, tetapi yang menjadi orang yang utama, artinya yang kita kenal, itu pertama Pendeta MIM dan Egy Sujana di pihak Islam. Nah, teman-teman yang terkasih, ini merupakan rencana debat yang kita tunggu bersama. Oleh karena beberapa hal yang mungkin saja menarik untuk kita pahami, dan ini bagian dari apa yang saya mau sampaikan teman-teman. Pertama, Egy Sujana adalah orang yang kuat, ya, orang yang kuat katanya dalam bidang logika, filsafat dan lain-lain. Terlebih dia seorang praktis hukum atau advokat yang sering mengurus urusan agama lain, teman-teman. Lalu itu dibandingkan dengan agamanya dia, dan agamanya dia itu disimpulkan sebagai agama yang benar. Dia pernah mengusulkan untuk membubarkan dulu ini agama-agama yang ada di Indonesia kecuali Islam. Jadi di luar itu bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, katanya dia. Tetapi bagi kita kan apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Soekarno itu bukan satu mutlak, tetapi orang Indonesia itu percaya bahwa Tuhan itu adalah satu. Jadi Kristen juga percaya bahwa Tuhan itu adalah satu, ya. Mungkin dia juga tidak paham apa yang disebut di dalam iman Kristen sebagai Trinitas atau Allah Tritunggal, Allah kita yang Esa. Itu yang pertama, teman-teman. Lalu yang kedua, Pendeta MYM juga bukan orang sembarangan, teman-teman, ya. Beliau sudah lama menjadi apologet Kristen yang handal dan berkualitas, ya. Juga memiliki kemampuan yang mumpuni baik dalam segi logika, filsafat, dan filsafat agama Kristen. Artinya yang saya maksud dengan filsafat itu artinya filsafat secara umum dan juga filsafat agama Kristen secara khusus itu. Jadi kita tidak lagi meragukan kapasitas beliau sebagai orang yang mewakili kita menyampaikan argumen-argumen iman Kristen berdasarkan topik yang akan dibahas di sana. Ya, dan Pendeta MIM juga itu bukan hanya sekali debat, ya, beberapa kali itu kita bisa melihat bahwa argumen-argumen beliau itu bisa membantu untuk menjelaskan iman Kristen dengan sesungguhnya. Lalu Egy Sujana ini juga sering kita lihat, duduk bersama atau duduk bareng dengan lawan-lawan debat. Ya, artinya debat non formal, ya, atau debat di media sosial, ya, debat argumen, ya, saling menanggapi itu, ya, debat formal Pendeta MIM, ya, selama ini, ya, semisal itu Joshua Tewu, ya. Joshua Tewu itu juga kemarin ada diskusi antara Egy Sujana dengan Henry Tan yang merupakan juga lawan argumen dari Pendeta MIM. Jadi sangat menarik, ya, ketika kita nanti akan mendengar debat ini, di mana yang dulunya itu Egy Sujana ini sering duduk bareng dengan orang-orang yang mencoba menyerang Pendeta MIM secara argumen, teman-teman. Jadi kita akan melihat ini sangat menarik, teman-teman. Lalu itu beberapa hal yang mungkin saja kita tertarik akan hal itu. Itu menurut saya, teman-teman, ya. Jadi menurut saya seperti itu, ya. Kenapa hal itu sangat 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 menarik jika diadakan secepatnya debat iman Kristen ini yang akan diwakili oleh Egy Sujana dan
pendeta MIM di pihak Kristen. Lalu kita akan berbicara tentang kualitas. Ya. Yang saya bicarakan tentang terkait kualitas ini tentu saja ini dari mereka ya, dari pihak sebelah itu. Khusus kualitas dari Egy Sujana kalau saya lihat ya di media sosial ini. Pertama, Egy Sujana itu pernah debat ya dengan Kristen. Dan Kristen pada saat itu diwakili oleh Stefri Indra Lumintang. Kalau tidak salah itu 2008 ya. 2008 kalau nggak salah sekitar itulah. Dan cara debat itu sebenarnya itu saya lihat ada semacam debat yang ngaco. Lalu Egy Sujana menyimpulkan bahwa agamanya lah yang benar. Ya, agamanya lah yang benar. Dan saya lihat di situ bahwa mereka yang lebih banyak bicara gitu. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya Egy Sujana ini pernah debat ya, ikut debat. Dan terakhir dia debat dengan Henry Tan. Ya, Henry Tan itu bukan Kristen, teman-teman. Ya, dia adalah bidat. Ya. Dia adalah bidat dan apa yang dia katakan seolah-olah mewakili Kristen itu sebenarnya itu tidak benar. Kenapa? Walaupun dia menyebut sebagai Kristen pengikut Yesus, tapi kalau doktrin Allahnya itu doktrin yang paling mendasar itu sudah sesat, tidak ada lagi harapan untuk dirinya mengatakan bahwa saya adalah Kristen. Kenapa? Karena itu sudah dasar, teman-teman. Dan yang kedua, kita lihat kualitas dari diskusi-diskusi dari Egy Sujana selama ini. Dia juga sering debat ya dengan sesama Muslims dengan cara barbar ya, dengan cara yang tidak elegan, tidak sesuai, atau dengan cara yang maki-makian, teman-teman. Ya, maki-makian ya. Kita bisa lihat di forum-forum diskusi itu di media sosial. Dan terakhir itu saya lihat dia marah-marah dengan Habib Kribo ya di podcastnya Joshua Tewu. Dan itu sangat-sangat membuktikan bahwa kualitas dari Egy Sujana ini masih sebenarnya bisa kita katakan itu kita ragukan ya sebagai orang Kristen. Saya harap dan kita berdoa bersama-sama supaya pendeta MIM tidak terpancing dengan gaya debat dari orang ini, teman-teman. Karena sangat berbahaya jika orang yang harus kita dengarkan, orang yang harus kita saksikan di argumen-argumennya itu pada kenyataannya, pada apa yang terjadi itu dia emosian, ya, maki-maki, ngancam dan lain sebagainya. Nah, itu seputar apa yang saya perhatikan terkait diskusi-diskusi dari Egy Sujana itu, ya, Islam Kristen dan Islam ya sesama Muslim gitu. Pesan untuk pendeta MIM. Jadi ini bagian terakhir, teman-teman ya. Pertama, apologetika presuposisi cukup mampu untuk menghadapi logika atau nalar dari Egy Sujana, teman-teman ya. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana pendeta MIM itu membongkar presuposisi atau pikiran dasar ya Egy Sujana, lalu itu yang akan membangun kesimpulannya dia terhadap iman Kristen. Jadi sebenarnya itu sudah cocok untuk menghadapi Egy Sujana ini. Tetapi Egy Sujana ini memiliki kesimpulan-kesimpulan mutlak terkait argumennya dia untuk membenarkan agamanya dia, teman-teman. Ya, membenarkan agamanya dia. Atau ya, walaupun itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah berpikirnya dia ya sebelumnya. Jadi dia memiliki kesimpulan-kesimpulan praktis yang harus dia ambil untuk membenarkan
agamanya dia, walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan logika yang dia bangun sebelumnya. Itu yang saya perhatikan terkait ini Egy Sujana, teman-teman. Ya, ini pesan saya untuk pendeta MYM supaya bisa memperhatikan hal itu dan harus mempersiapkan ya counter attack akan hal itu. Jadi saya yakin pendeta MYM bisa melakukan hal itu, bahkan saya bukan apa-apanya ya dibanding pendeta MYM. Jadi itu yang saya mau bagikan ini adalah sesuatu hal yang saya amati dari perdebatan Egy Sujana gitu. Karena dia selalu menyimpulkan bahwa apa yang dia dasarkan pada Al-Quran dan hadis itu standar logikanya dia. Nah, kalau seandainya standar logika yang sama kita pakai, maka kita tidak perlu lagi debat. Karena bagi kita adalah agamanya kita yang benar, ya. Bagi Kristen agamanya yang benar. Dan itu mutlak. Nah, itu nanti yang akan digunakan Egy Sujana, ya argumen yang sama ya untuk menyampaikan bahwa ya itulah agamanya dia yang benar. Dan yang terakhir pesan saya untuk pendeta MYM, semoga diberi kesehatan ya untuk sampai pada hari debat yang telah ditentukan. Dijauhkan dari segala sesuatu yang merupakan itu mengganggu kesehatan, mengganggu ketenangan hati, dan kami semua senantiasa mendoakan untuk kepentingan, untuk memberikan jawaban-jawaban yang benar, jawaban-jawaban yang bisa meluruskan pikiran-pikiran orang di luar iman Kristen. Kiranya seperti itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa teman-teman, silakan bantu channel ini untuk di-subscribe, dibagikan supaya kedepannya saya bisa semangat lagi untuk memberikan video-video edukatif dan video-video yang bisa membuka wawasan kita bersama terkait topik-topik yang berkaitan dengan iman Kristen, pendidikan, dan lain sebagainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.